Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Rahayu dengan NIM 2414290. Saya dari kelas PBS C. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bank. Bank adalah institut keuangan yang menerima, menyimpan, dan menyalurkan dana. Kemudian, fungsi bank. Yang pertama itu menghimpun dana masyarakat. Bank berperan sebagai tempat yang aman dan terpercaya bagi masyarakat untuk menyimpan dana mereka. Dana ini dihimpun dalam berbagai bentuk produk perbankan seperti tabungan, deposito, giro, dan sertifikat deposito. Bank menawarkan berbagai keuntungan kepada masyarakat yang menyimpan dana seperti bunga atau bagi hasil, serta kemudahan transaksi. Kemudian, menyalurkan kredit untuk investasi dan konsumsi. Setelah berhasil menghimpun dana, fungsi bank selanjutnya adalah menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau pinjaman. Penyaluran kredit ini memiliki dua tujuan utama, yaitu pertama investasi. Kredit investasi diberikan kepada pelaku usaha atau perusahaan untuk membiayai pembelian aset tetap, modal kerja, atau pembangunan usaha. Yang selanjutnya itu ada konsumsi. Kredit konsumsi diberikan kepada individu atau rumah tangga untuk membiayai pembelian barang dan jasa untuk kebutuhan pribadi, seperti kendaraan, rumah, atau barang elektronik. Kemudian di slide selanjutnya itu ada layanan umum. Yang pertama itu ada transfer dana. Transfer dana adalah layanan untuk memindahkan sejumlah uang dari satu rekening ke rekening lainnya, baik dalam bank yang sama maupun antar bank. Proses ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti memulai teller melalui teller bank, ATM, mobile banking, internet banking, atau aplikasi pihak ketiga. Kemudian yang selanjutnya itu ada pembayaran. Layanan pembayaran memfasilitasi transaksi pembayaran berbagai tagihan atau pembelian barang dan jasa. Yang selanjutnya itu ada kartu kredit dan debit atau debit. Kartu debit, kartu yang terhubung langsung dengan rekening tabungan atau giro nasabah. Setiap transaksi menggunakan kartu debit akan mengurangi saldo yang tersedia di rekening secara langsung. Sedangkan kartu kredit, kartu yang memberikan fasilitas kredit atau pinjaman jangka pendek dari bank penerbit. Nasabah dapat melakukan pembelian barang atau jasa hingga batas kredit yang ditentukan dan wajib membayar kembali tagihan tersebut pada waktu yang ditentukan, beserta bunga jika ada keterlambatan atau memilih opsi cicilan. Kemudian di slide selanjutnya itu ada jenis-jenis bank. Yang pertama itu konvensional. Bank konvensional menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip ekonomi secara umum dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan nasional dan internasional yang berlaku. Sistem bunga menjadi ciri utama dan produk pinjaman dan simpanan mereka. Kemudian yang selanjutnya itu ada syariah. Bank syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip hukum Islam atau syariah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, serta fatwa ulama. Prinsip utama yang dihindari adalah riba atau bunga, garar atau ketidakjelasan, dan maisir, spekulasi yang dilarang. Sistem bagi hasil mudorobah dan musyarakat, jual beli mudorobah dan salam, serta sewa menyewa atau ijaroh menjadi landasan utama dalam produk dan layanannya. Kemudian yang selanjutnya itu ada bank sentral. Di Indonesia, bank sentral adalah Bank Indonesia atau BI
BI merupakan lembaga negara yang independen dan memiliki tujuan tunggal untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Yang selanjutnya ada kredit rakyat. Perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dan dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembangunan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK. Nomenklatur bank perkreditan rakyat atau BPR berubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Yang slide selanjutnya ada teknologi perbankan. Yang pertama adalah mobile banking. Mobile banking adalah layanan perbankan yang memungkinkan nasabah untuk mengakses dan melakukan berbagai transaksi keuangan melalui aplikasi yang terpasang pada perangkat seluler, smartphone, atau tablet. Yang selanjutnya ada internet banking. Internet banking adalah layanan perbankan yang memungkinkan nasabah untuk mengakses dan melakukan transaksi keuangan melalui website resmi bank menggunakan perangkat komputer dan browser pada perangkat seluler. Yang selanjutnya ada ATM, Anjunga Tunai Mandiri. ATM adalah mesin elektronik yang memungkinkan nasabah bank untuk melakukan berbagai transaksi keuangan secara mandiri tanpa perlu bantuan teller. Yang slide selanjutnya ada pentingnya bank. Yang pertama itu ada keamanan finansial. Tempat menyimpan yang aman. Bank menyediakan tempat yang aman dan terpercaya untuk menyimpan dana dibandingkan menyimpan uang tunai di rumah. Menyimpan di bank mengurangi resiko kehilangan akibat pencurian, kebakaran, atau bencana lainnya. Dana di bank juga umumnya diasuransikan oleh lembaga penjamin simpanan atau seperti LPS di Indonesia, sehingga batas tertentu memberi lapisan keamanan tambahan. Yang kemudian ada kemudahan transaksi. Fasilitator pembayaran, bank menyediakan berbagai sarana pembayaran yang memudahkan transaksi sehari-hari. Kartu debit dan kredit memungkinkan pembayaran tanpa uang tunai di berbagai merchant. Layanan transaksi dana melalui ATM, mobile banking, internet banking mempermudah pengiriman uang antar individu atau bisnis. Kemudian ada akses modal. Penyaluran kredit untuk individu, bank menyediakan berbagai jenis kredit konsumsi. Misalnya KPR, KKB, dan KTA. Yang memungkinkan individu mewujudkan tujuan finansial mereka seperti membeli rumah, kendaraan, atau membiayai pendidikan. Dan di slide terakhir adalah kesimpulan. Bank esensial bagi individu, bisnis, dan kemajuan bangsa. Singkatnya, bank bukan hanya sekedar tempat penyimpan uang, mereka adalah pilar penting dalam membangun keamanan finansial individu, memfasilitasi aktivitas ekonomi bisnis, dan mendorong pertumbuhan serta stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Tanpa peran bank yang efektif, perbankan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan terhambat secara signifikan.